Aku pengen ngajak kamu untuk ngebayangin suatu keadaan. Keadaannya adalah kamu tinggal di desa, kamu cuman punya rumah dan tanah yang kamu tempatin. Kamu nggak punya ladang, kamu nggak punya sawah, kamu nggak punya kebun dan lain sebagainya. Di desa, kerjaan kamu cuman satu, yaitu bertani. Loh kok bisa bertani? Padahal nggak punya sawah, nggak punya tanah. Dengerin dulu. Kamu bertani di sawah milik orang lain. Masa panen padi dari mulai tanam sampai panen kan sekitar 3 bulan sampai 4 bulan kan. Nah, selama itu kamu bertani, kamu menggarap, tapi ketika panen, hasilnya itu nggak bisa kamu miliki sendiri semuanya. Kamu harus membaginya kepada tuan tanah. Karena kamu nggak punya tanah itu, karena kamu pakai tanah milik orang lain. Kamu cuman bisa pakai secukupnya, sedangkan keuntungannya atau sebagian lainnya itu masuk ke lumbungnya tuan tanah. Kamu nggak bisa nolak men, karena emang kamu nggak punya tanahnya, dan kamu syukur-syukur dikasih tanah untuk ngegarap itu. Kamu nggak dikasih bantuan untuk pupuk, kamu nggak dikasih bantuan tenaga, nggak dikasih bantuan sama sekali. Jadi pertanyaannya, apakah kamu benar-benar bebas atau kamu salah satu roda kecil di sistem ekonomi feodalisme? Kalau kamu hidup di kampung mungkin ngerti apa yang kubicarain, karena hal seperti itu masih sering atau hal yang lumrah terjadi di kampung men. Kita nggak punya tanah, tapi kita masih bisa tanam padi. Gimana, udah kebayang kan? Jadi yang pengen kubahas adalah feodalisme. Jadi feodalisme adalah sistem ekonomi dan sosial yang lahir pada abad pertengahan di Eropa. Feodalisme itu berasal dari dua kata, yaitu fief dan juga feodum, yang artinya tanah milik bangsawan yang diberikan kepada orang lain. Biasanya diberikan kepada petani ataupun kesatria, dan sebagai imbalannya, bangsawan itu dapat loyalitas serta kerja. Jadi sederhananya, feodalisme itu adalah sistem ekonomi di mana tanah dan kekuasaan politik itu terkonsentrasi di satu tangan elit doang. Mereka menguasai lahan, sedangkan rakyat itu harus bekerja di lahan tersebut berdasarkan aturan-aturan yang mereka buat. Tapi feodalisme itu bukan cuman soal sistem ekonomi doang men. Tapi feodalisme itu mempengaruhi semua aspek kehidupan. Mulai dari politik, sosial, budaya, ekonomi, bahkan kepercayaan. Jadi, feodalisme itu berkembang pesat di Eropa Barat, men. Tepatnya setelah kehancuran Kekaisaran Romawi. Saat itu, dunia tuh lagi kacau, pemerintah pusat lemah, orang-orang mencari perlindungan ke sana kemari. Kemudian, bangsawan-bangsawan lokal yang punya tanah, yang punya pasukan, mereka datang sebagai penyelamat, men. Jadi, orang-orang yang kabur, orang-orang yang bingung, yang nyari perlindungan, akhirnya mereka datang ke tuan tanah atau ke bangsawan lokal ini. Para petani yang nggak punya apa-apa, nggak punya kemampuan seni bela diri, nggak punya kemampuan untuk mengangkat pedang, mereka akhirnya mencari perlindungan kepada bangsawan-bangsawan ini men, yang akhirnya jadi tuan tanah mereka. Petani ini yang nggak punya apa-apa, mereka akhirnya bekerja kepada tuan tanah. Tapi sebagai imbalannya, petani ini diberikan sedikit jatah hasil panennya untuk mereka bertahan hidup lah. Selain itu, petani-petani ini juga diberikan hak untuk tinggal serta perlindungan. Dan asal kamu tahu, sistem ini nggak cuma ada di Eropa, bahkan sistem ini pernah kuat di Asia. Kita mulai dari Jepang. Jepang itu pernah ada di mana era samurai dan juga daimyo. Di Jepang, daimyo itu disebut sebagai tuan tanah, sedangkan samurai itu sebagai pengawal, sebagai kesatria mereka. Lalu rakyat biasa bagaimana? Rakyat biasa di sana berperan sebagai petani, sebagai pekerja yang melakukan semua pekerjaan di tanah milik daimyo. Dan yaitu tadi sama seperti yang di barat, mereka dikasih hasil panennya mungkin nggak setengahnya, tapi cukup untuk mereka bertahan hidup. Terus mereka juga dikasih tempat untuk tinggal, terkadang dikasih makan, tapi mereka harus benar-benar patuh sama tuan tanah. Mereka juga dikasih perlindungan dari samurai. Jadi, walaupun wilayahnya beda, bahkan beda benua, polanya masih sama, men.
Orang yang punya tanah lebar, punya tanah luas, mereka punya kesatria, punya pelindung, dijadikan sebagai pusat kekuasaan, sedangkan rakyatnya itu dijadikan pekerja. Kamu ingat nggak sih, belum lama ini ada pernyataan bahwa kita semua tuh nggak punya tanah. Di Indonesia, kakek, nenek, buyut, kita tuh nggak punya tanah. Yang punya tanah tuh Indonesia. Ingat nggak perkataan itu? Feodalisme itu bisa bertahan bahkan sampai ratusan tahun, men. Nggak cuman 10 tahun, 20 tahun, nggak, tapi bisa bertahan sampai ratusan tahun. Kenapa itu bisa bertahan sampai ratusan tahun? Padahal kan feodalisme itu menekan rakyatnya, terus rakyatnya nggak bisa jadi kaya karena nggak mungkin bisa lebih kaya daripada tuan tanahnya. Terus feodalisme itu kan juga kesannya jelek. Kalau kamu ingat masa perbedak pakai bedak ya, perbedakan pada saat itu, pada zaman dulu, yaitu salah satu bentuk feodalisme. Tapi kita coba lihat dari sisi positifnya dulu. Yang pertama, kita mulai dari stabilitas. Ketika masa kekacauan dan perang itu sering banget terjadi, feodalisme muncul sebagai tempat untuk rakyat biasa yang nggak bisa ngangkat senjata, yang nggak bisa membela diri, untuk mencari tempat yang aman. Karena ketika mereka berlindung sama tuan tanah, berarti mereka punya hak untuk dilindungi sama kesatrianya tuan tanah. Feodalisme memberikan rasa aman kepada para rakyat yang nggak bisa ngangkat atau membela dirinya sendiri. Yang kedua, tatanan sosial yang jelas. Pada saat feodalisme, semua orang tahu posisinya, men. Siapa rajanya, siapa bangsawannya, siapa kesatrianya, siapa petaninya. Sistem ini membuat masyarakat itu jauh lebih terorganisir. Dan yang ketiga, ekonomi lokal itu terus berjalan. Walaupun sederhana, tapi ketika feodalisme ini ada, itu bisa membagi tempat atau job desk masing-masing dari pekerja, men. Jadi seorang kesatria nggak perlu harus ikutan bertani. Jadi ketika seorang petani nggak harus jadi seorang kesatria. Mereka punya job desk-nya masing-masing. Yang dimana sistem itu bisa ngebuat desa tetap bertahan walaupun pada saat itu masa kekacauan itu sering banget terjadi. Jadi, bisa dibilang feodalisme itu lahir bukan tanpa alasan. Biasanya, sistem ekonomi itu lahir dari kebutuhan zaman tersebut. Tapi, feodalisme itu hanya sebatas sistem ekonomi doang, men. Ekonomi dan sosial. Penerapannya siapa yang lakuin? Ya manusianya. Jadi setiap manusia itu punya rasa, punya egonya masing-masing. Yang dimana walaupun teorinya ini bagus sebenarnya, tapi kalau manusianya nggak bagus sama aja. Ibarat kalau kamu pakai peso di dapur, bisa untuk ngebantu kamu motong sayuran, ngepotong buah, ngepotong eee, bahan-bahan makanan, ngemotong bumbu. Tapi ketika itu disalahgunakan, itu juga bisa membuat luka, bisa membuat celaka, men. Makanya ada istilah feodalisme adalah zaman kegelapan. Karena memang pada saat itu feodalisme digunakan secara semena-mena. Karena yang menerapkan sistem feodalisme itu adalah manusia sendiri, yang dimana manusia penuh dengan hawa nafsu, penuh dengan rakus, penuh dengan pemikiran yang picik, yang licik. Akhirnya feodalisme pada saat itu malah jadi bumerang, men. Bumerang kenapa? Karena malah banyak rakyat yang ngerasa disusahkan. Bahkan pada saat itu feodalisme itu erat kaitannya dengan zaman perbedakan, bedak pakai bedak. Nah, erat banget sama zaman itu. Makanya feodalisme seringkali disebut sebagai zaman kegelapan. Aku pengen nyoba ngasih tahu beberapa sisi gelap dari praktek feodalisme. Yang pertama, ketidakadilan. Jadi pada masa feodalisme, rakyat itu bekerja keras, men. Bekerja keras sebagai seorang petani. Mereka coba bertani dari pagi sampai malam, tapi apakah mereka bisa kaya? Nggak bisa. Mereka hasilnya itu diberikan kepada tuan tanah, kepada bangsawan yang nggak ngelakuin apa-apa tapi punya tanah. Yang bikin kaya bangsawan itu ya petani-petani itu yang kerja di tanah milik bangsawan. Familiar nggak sih sama sekarang? Hah? Ah. Terus yang kedua,
tidak ada mobilitas sosial. Jadi ketika kamu lahir sebagai seorang petani, ada kemungkinan besar kamu juga kembali ke rohnya sebagai seorang petani. Gak ada tuh kamu sebagai seorang petani tiba-tiba jadi bangsawan, gak ada. Kecuali kamu punya prestasi yang sangat-sangat luar biasa. Tapi terkadang juga, walaupun kamu punya prestasi yang sangat-sangat luar biasa, tapi kalau kamu lahir dari riwayat atau orang tuamu petani, ya udah stop di situ. Orang-orang lain yang lahir dari kalangan di atas kamu menganggap kamu tetap seorang petani, seorang rakyat jelata, seorang rakyat biasa yang nggak selevel, yang nggak setara dengan mereka. Dan yang ketiga, menghambat kemajuan. Karena sistemnya itu statis, begitu-begitu aja, makanya jarang banget adanya inovasi. Karena mereka terlalu terikat dengan sistem yang udah berjalan, dengan sistem yang udah turun-menurun. Semua terikat dengan tradisi, nggak boleh lebih, nggak boleh ngelawan dari tradisi yang ada, nggak boleh ngelawan aturan yang ada. Jadi nggak akan ada inovasi dan perkembangan pada saat itu, men. Ketika kamu jadi seorang bangsawan, kamu punya aturan-aturan yang nggak boleh dilanggar. Kamu tata cara makan aja diatur, terus cara berpakaian, cara jalan itu semua diatur. Ketika kamu jadi seorang bangsawan, kamu nggak boleh bercengkrama dengan petani, itu semua diatur. Jadi nggak ada namanya perkembangan inovasi pada saat itu. Dan mungkin inovasi pada saat itu bahkan bisa dianggap sebagai ancaman, men. Makanya dari segala kesemrawutan itu, dari segala kekangan yang terjadi di feodalisme, perlahan-lahan itu akhirnya runtuh, walaupun butuh waktu ratusan tahun untuk sistem itu runtuh. Dan sistem feodalisme itu digantikan dengan sistem kapitalisme. Buat kamu yang belum ngerti kapitalisme, aku udah bikin videonya di nih. Kamu bisa tonton aja di videoku sebelumnya karena aku udah ngungkapin secara gamblang, secara jelas tentang kapitalisme. Katanya, sistem feodalisme ini kan udah runtuh dan digantikan dengan sistem kapitalisme dan bangsa modern kan. Tapi pertanyaannya, apakah sistem feodalisme ini benar-benar runtuh dari masyarakat? Karena kalau kita mau coba cermatin, banyak kok sebenarnya praktek-praktek feodalisme tapi bungkusnya berbeda. Mungkin dulu sebagai tuan tanah ya, benar-benar tanah. Tapi sekarang mungkin tanah dalam artian yang berbeda. Bukan tanah bumi, bukan. Tapi tanah bisa pekerjaan, bisa tempat usaha, ya seperti itulah. Jadi, seseorang punya rasa aman dengan dapat gaji, dapat tunjangan, dan lain sebagainya. Tapi mereka harus benar-benar tunduk sama tuan tanah. Mungkin bos atau investor, ya pokoknya yang punya perusahaan tersebut, yang punya tanah tersebut. Apakah benar feodalisme udah runtuh dari dunia ini? Dan itulah yang akan kita bahas di videoku selanjutnya. Jadi aku akan coba bahas praktek feodalisme yang masih berjalan sampai dengan saat ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan nyalain loncengnya, biar kamu nggak ketinggalan sama videoku selanjutnya. Kamu bisa tahu, kamu juga bisa belajar. Dari situ kamu bisa ambil posisi apa yang harus kamu lakuin. Jangan lupa, mari kita diskusi di kolom komentar. Dan see you!